Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat kolikatif larutan. Sekarang kita masuk bab 2. Karena di kalender pendidikan itu semester ini kita belajar sampai dengan kimia unsur. Kimia unsur itu sifatnya pengulangan. Kelas 10 kemarin udah belajar kan kimia unsur. Redok ini yang bab 2 ini redok sebenarnya kita udah belajar juga di semester 1 kelas 10 kemarin. Iya. Sudah kan? Sekarang kita lanjutkan. Ya. Ini redok. Redok itu adalah reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi. Kalau dia reduksi, ya, waktu kelas 10 dulu kita belajarnya hanya reaksinya dengan oksigen. Masih ingat nggak? Ya, reaksinya seperti ini. CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ya kan? Nah, dulu dibilang pokoknya kalau dia reaksi oksidasi pasti dia menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat? Ingat. Kalau sekarang kita masuk reaksi oksidasi itu yang tidak melibatkan oksigen, karena tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Kalau dia reaksinya reaksi logam, itu tidak melibatkan oksigen dia. Kalau ini kan senyawa organik nih, kalau senyawa organik dia melibatkan oksigen. Ini reaksi oksidasi contohnya. Jadi kalau dia melibatkan oksigen, di sini artinya dia membutuhkan oksigen atau melepaskan oksigen? Melepas. Kalau kayak gini reaksinya dia membutuhkan oksigen atau melepas? Melepas. Membutuhkan. Nah, reaksinya membutuhkan. Yang artinya melepaskan itu hasilnya seperti ini. Itu baru dia melepaskan. Jadi kalau dia oksidasi berdasarkan jumlah oksigen, dia membutuhkan oksigen. Berarti kalau kita lihat dia dari segi elektron, kebalikannya. Melepaskan elektron. Nanti saya kasih contohnya. Jadi oksidasi ini melepaskan elektron. Kalau oksidasi melepaskan elektron berarti reduksi menerima elektron. Menerima elektron. Elektron itu bermuatan apa? Negatif. Kalau sesuatu ditambahkan dengan negatif, dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, berkurang. Kalau reduksi, dia menerima elektron. Sekarang kita lihat dari bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya pertama 0, kemudian menjadi negatif 1. Berarti dia menerima elektron atau melepaskan elektron? Menerima elektron. Bilangan oksidasinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti kalau reduksi, ya, reduksi. Kalau dilihat dari oksigen berarti dia melepaskan. Kalau kita lihat dari oksigen berarti dia melepaskan. Melepaskan oksigen. Kita dari reduksi dulu. Kalau kita lihat reaksi itu berdasarkan oksigen, berarti dia melepaskan. Berarti dia melepaskan oksigen. Kalau kita lihat dari elektron, berarti dia menerima elektron. Kalau kita lihat dari bilangan oksidasi, berarti bilangan oksidasinya berkurang. Bisa diingat itu? Nah, apa lagi? Oh, ini kan ada hampir setahun nih nggak dipakai. Nah, kita ulang. Reduksi. Kalau kita lihat dari reaksi menggunakan oksigen, berarti dia melepaskan oksigen. Kalau kita lihat melepaskan oksigen. Kalau kita lihat dari elektron, dia menerima elektron. Bilangan oksidasinya bagaimana? Berkurang. Paham ya? Paham? Oke? Oksigen menerima, elektron melepas. Oksigen melepas. Oksigen melepas, elektron menerima. Nah, sekarang kita masuk oksidasi. Kebalikan dari yang tadi. Berarti kalau kita lihat dari jumlah oksigen di oksidasi dia menerima oksigen. Elektron melepaskan elektron. Bilangan oksidasi bertambah. Kebalikannya. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kalau kita mau menyetarakan reaksi redok ini, kita harus tahu dulu menentukan bilangan oksidasi.
unsur dalam senyawa. Masih ingat nggak? Contoh H2SO4, berapa bilok S? Berapa bilok S? Ini ada aturan, catat ya aturannya. Aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan penentuan bilangan oksidasi dalam senyawa. Aturan penentuan bilangan oksidasi dalam senyawa. Satu. Bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Soalnya masih bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Ya, yang kedua, bilangan oksidasi senyawa bermuatan. Bilangan oksidasi senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 1A sama dengan positif 1. Yang kedua, bilangan oksidasi unsur senyawa golongan 2A sama dengan positif 2. Apa tadi Mas? Bilangan oksidasi Senyawa golongan 2A sama dengan positif 2. Nah, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan negatif 2. Oke, yang berikutnya bilangan oksidasi negatif 2. Ya, berikutnya bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa sama dengan positif 1. Yang tadi oksigen sama hidrogen itu kalian lingkari kecuali pada senyawa hidran. Yang keterangan untuk oksigen dan hidrogen tadi lingkari kecuali untuk senyawa hidran. Jadi untuk senyawa hidran aturan yang 2 tadi nggak berlaku. kecuali Untuk senyawa hidran. Nah, yang terakhir, bilok unsur bebas sama dengan 0. Bilok unsur bebas sama dengan 0. Dah? Oke. Nah, kita masuk ke sini. Kita menentukan S tadi kan? H kan udah ada ketentuan. Sudah. ya Oh, sudah ada ketentuan. Sudah. Nah, H berapa tadi? Plus 1. Plus 1 berarti 2 dikali 1 ditambah S ditambah 4 kali negatif 2. Bilangan oksidasi senyawa tadi apa? Bilangan oksidasi senyawa 0 sama dengan 0. Jadi ini 2 ditambah S ditambah min 8 sama dengan 0. S kurang 6 kurang 6 sama dengan 0. Maka S sama dengan 6 positif 6. Jadi bilok S di sini adalah positif 6. Paham? Ya. Kalau di senyawa bermuatan, contoh
PO42 min. Berapa bilang P? 2. P ini Positif P ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2. P tambah min 8 sama dengan min 2. P sama dengan min 2 tambah 8. P sama dengan min 6. Itu caranya. Ada pertanyaan? Di golongan itu. Ibu, 1 tuh kita dapat dari mana? Mana? 2 kali 1 tuh. Itu dari apa? Aturan. Golongan. Golongan satu. Satu hidrogen. Bilang oksidasi hidrogen. Oh, iya. Ada pertanyaan? Paham untuk ini? Tahu. Oke ya? Oh, jadi kalau dia kekuatan kekuatannya mana Iya, ya? sama dengan kuantannya. Iya, sama dengan Dari mana lah dapatnya? paham? Nah, kalian harus paham ini sebelum kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Woi. Tunggu Bu. Hmm. Oksigen. Catat dulu.